Oke, video terakhir untuk minggu ini kita sambung ya. Yang selanjutnya adalah USD Swiss. USD Swiss yang perlu diperhatikan adalah ini kemarin itu sempat ke reject di area support yang pertama itu 0.9125. Cuman yang menjadi fokus minggu ini adalah fokus di blok zona yang biru ini ada di 0.9075. Cuman kita antisipasiin yang menjadi support terbawah adalah 0.9025. Kemudian resisten ada di 0.9200, 0.9250 dan 0.9300 kurang lebih. Sebenarnya referensinya adalah pembelian, cuman hati-hati aja karena ini ada dua skenario. Skenario yang pertama adalah memanfaatkan rejectnya dan harga sudah mampu keluar dari 0.9125. Kalau misalkan kita manfaatkan yang di sini, otomatis untuk hari Senin ini tunggu amannya sih tunggu penutupan sesi Asia atau nanti kita pikirkan saat masuk ke sesi Eropa. Selama harga nanti tidak ada di bawahnya 0.9125, ini nggak masalah kalau mau trade dibuka dengan resiko stop loss. Itu masuk ke zona yang di blok biru ini, kita kasih jarak sedikit dan untuk targetnya ada di 0.9300 kurang lebih di kisaran area tersebut. Kalaupun kita kasih label, untuk stop loss ada di kurang lebih di kisaran 0.9060 kurang lebih di sini terlebih dahulu. Sambil nanti kita cek dulu untuk reaksi marketnya. Dan untuk area entry, pastikan terlebih dahulu nanti untuk Senin, terutama di sesi Asia, harga tidak berada di bawahnya 0.9125. Cuman kalau ini berada di bawahnya, mending abaikan terlebih dahulu, karena kita masih ada support yang kedua yang akan menjadi skenario untuk entry pembelian selanjutnya. Sebenarnya nanggung, cuman keputusan ada di teman-teman sendiri ya. Kita amannya sih di sini batas maksimal adalah 0.91400 untuk terbawahnya ya, zona demand yang teratas kurang lebih 0.91400. Amannya cari di atasnya 0.91400 atau 91500 kalau kita bulatkan. TP1 kurang lebih ada di 0.9250 dan TP2 ada di 0.9300. Ini selisihnya adalah 50 pip. Oke, kalau kita ukur untuk risk to reward-nya, ini kurang lebih untuk stop loss itu kurang lebih sekitar 90 pip dan untuk maksimal TP adalah 155 pip. Oke, ini yang referensi yang pertama. Kemudian referensi yang kedua adalah kalau misalkan nanti harga tutup di bawahnya 0.9125 dan tentunya zona demand yang di bawah ini break, abaikan terlebih dahulu, tapi amati ketika harga nanti masuk ke zona support yang kedua ada di 09075 kurang lebih. Kalau memang ada konfirmasi pembalikan arah, baru nggak masalah kalau trade ini dibuka selama koreksi yang terjadi ini tidak tutup di bawahnya 0.9075 atau maksimal adalah tidak membentuk lower low yang terbaru. Oke, ini akan menjadikan risk to reward yang lebih bagus untuk targetnya sama. Kalau misalkan kita gambar untuk referensinya adalah tunggu keluar dari zona yang di blok biru ini. Cuman untuk stop lossnya itu ada di bawahnya di 0.9025, ada di sedikit di bawah. Cuman perbedaannya selisihnya sih sebenarnya nggak masalah. Kalaupun ini di adjust ke bawah, ini risk to rewardnya tetap 1:1. Cuman kita antisipasi kalau misalkan zona demand 9125 ini valid, baru nanti ketika harga tutup di atasnya 0.9200 baru ini di adjust. Oke, sementara masih belum bisa di adjust terlebih dahulu untuk skenario yang pertama. Kemudian ini untuk yang skenario yang kedua, kalaupun kita kasih label untuk stop loss kurang lebih di kisaran area 0.9010, kurang lebih di kisaran area tersebut. Untuk area entry kurang lebih harus ada di atasnya zona blok biru, kita ambil yang 0.9080, maksimal adalah 0.9100, selisihnya 20 pip. Lewat dari situ berarti kategorinya saya anggap telat ya untuk referensi ini di video ini. Oke, untuk TP1 kurang lebih ada di 0.9200 dan TP2 itu bebas sebenarnya, bisa di 0.9250, bisa di 0.9300, pilih sendiri. Oke, kalaupun diukur untuk risk to reward-nya itu kurang lebih untuk stop loss itu 80 pip. Dan untuk maksimal target itu ada di 200 pip TP2 dan TP1 itu ada di 110 pip kurang lebih. Oke, untuk USD Swiss selanjutnya kita masuk ke USD JPY.
USD JPY secara garis besar ini sebenarnya ke reject di 133.75 dan harga mendekati area support yang bertumpuk dengan zona demand ada di 132.50. Cuman yang akan menjadi fokus minggu ini, yang pertama adalah 1.3250 yang akan menjadi support pertama, kemudian 13175, 130.50 yang akan menjadi acuan untuk support ketiga minggu ini, dan yang ke atas adalah 133.75, 134.75, dan terakhir adalah 136.00. Sebenarnya referensinya ini adalah penjualan penerusan dari yang kemarin ya. Yang kemarin kalau memang sudah di adjust untuk stop lossnya, yang ngikutin video kemarin, di atasnya break even nggak masalah, cuman yang belum entry posisi, amannya tunggu reaksi zona yang ada di 1.3250 dan batas maksimal adalah 132.20. Selama area ini mampu bertahan dan harga mampu keluar dari zona tersebut, kalau mau entry pembelian nggak masalah, cuman targetnya nggak bisa jauh-jauh terlebih dahulu. TP1 ada di kurang lebih 13375 kembali dan TP2 ada di 13475 kurang lebihnya, dan untuk stop lossnya itu harus ada di bawahnya 131.75. Kalaupun digambar untuk referensinya USD JPY adalah pembelian, cuman amannya adalah cari konfirmasinya di time frame kecil yang lebih kecil. Akankah ada konfirmasi pembalikan arah setelah harga masuk di kisaran area 132.00? Kalau misalkan terjadi, ini bisa diambil dengan skenario-nya adalah untuk stop loss ada di sini dan untuk targetnya ada di 134.75. Kalaupun dikasih label untuk referensi minggu ini, stop loss itu kurang lebih ada di 131.30, kurang lebih di kisaran area tersebut, dan area entry pastikan nanti penutupan itu dan konfirmasinya itu ada di atasnya 132.70, amannya sih di sini. Oke, kurang lebih di kisaran area tersebut dengan catatan zona 132.50 ini tidak break ke bawah, baru trade ini bisa dibuka. Dan untuk TP1 ada di 133.75, TP2 ada di kisaran area 134.75, ini selisihnya kurang lebih 100 pip. Oke, kalau kita ukur untuk jarak untuk stop loss, hati-hati ya, ini gede, kurang lebih 140 untuk stop lossnya. Untuk target maksimal adalah 205 pip kurang lebih. Oke, pikirkan baik-baik untuk USD JPY, ini diambil dari time frame H4. Selanjutnya terakhir GBP JPY. Sebenarnya GBP JPY ini sempat ke reject juga di kisaran zona supply 166.00, tapi hati-hati aja, ini kita ambil dari time frame H1 ya, karena yang kelihatan di time frame H1 nanggung soalnya, karena ini sudah dekat di kisaran 163.00. Amannya kalau misalkan nanti harga masuk ke sini dan harga ke reject, itu akan menjadi referensi pembelian dengan target maksimal ada di 166.00. Cuman kalau sampai zona ini break ke bawah, kalaupun nanti koreksinya ini lebih di atasnya di 163.00, tunggu di kisaran 164.00, ini ada potensi menjadi referensi penjualan kembali. Jadi ada dua skenario. Skenario yang pertama adalah zona zona demand yang bertumpuk dengan support di 163.00 ini bertahan, ini akan menjadi referensi pembelian. Kalaupun digambar akan seperti ini, kurang lebih untuk stop lossnya kurang lebih di kisaran area 162.200 dan untuk target maksimal ada di 166.00, kurang lebih seperti ini kalau kita gambar. Cuman hati-hati aja, yang akan menjadi fokus minggu ini adalah 161.50 yang akan menjadi support terbawah dan 16750 yang akan menjadi resisten yang atas. Oke, cuman kita expect dulu yang 166.00 ini. Kalaupun kita kasih label dengan catatan ya, trade ini bisa dibuka selama 163.00 ini bertahan atau zona demand ini tidak break ke bawah. Cuman kalau break ke bawah, meskipun harga kembali ke atas, abaikan dulu, tapi tunggu di 164.50 yang akan menjadi referensi penjualan kembali. Oke, kalau kita kasih label stop loss untuk referensi pembelian 162.200, kurang lebih kita bulatkan di sini aja. Kemudian area entry itu konfirmasi pembalikan arah tentunya, dengan catatan ini tidak break ke bawah terlebih dahulu. Cari konfirmasi pembalikan arah, amannya adalah di atasnya 163.50, kurang lebih di kisaran area tersebut, dan untuk targetnya itu di kurang lebih di kisaran 166.00, kurang lebih di kisaran area tersebut untuk TP1 nya. Cuman hati-hati aja,
di 164.50. Kalau memang terjadi ini, segera majukan di atasnya break even untuk mendapatkan risk to reward yang lebih bagus. Kemudian untuk referensi yang kedua adalah kalau misalkan zona 163.00 yang bertumbuh dengan demand ini break ke bawah seperti skenario yang di sini, tunggu koreksinya ketika harga ke atas dan batas maksimal adalah yang ada kotak di sini. Selama harga tidak mampu tutup di atasnya 164.500, kalau mau dijadikan referensi penjualan ini nggak masalah karena risk to reward-nya juga akan lebih oke. Kalau misalkan kita gambar adalah di sini, kurang lebih di kisaran ini. Cuman untuk stop loss-nya itu pastikan tidak jauh-jauh dari high yang terbentuk tanggal 31 Maret kemarin, kurang lebihnya. Itu kasih jarak sedikit sekitar 20 atau 25 pip di atasnya kurang lebih. Dan untuk target maksimal ada di 161.500. Kalaupun kita kasih label stop loss, kurang lebih ya kita bulatkan 165.70. Kurang lebihnya area entry pastikan harga ada di bawahnya 164.50. Abaikan jika area tersebut break, jangan diambil entry penjualan. Ini karena sangat rawan. TP1 162.75 dan TP2 ada di kisaran area 161.50. Kurang lebih kalau digambar untuk skenario nya. Risk reward-nya yang pertama adalah referensi pembelian 120 pip dan targetnya adalah 260 pip. Ini untuk yang skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua ini untuk referensi penjualan. Jarak untuk stop loss pikirkan baik-baik ya, karena ini gede banget. 145 pip untuk stop loss dan 275 pip untuk targetnya. Jadi ini mengarah ke swing ya, kan bukan ke intraday. Oke. Mungkin itu aja untuk beberapa referensi minggu ini. Ingat, segala keputusan resiko ditanggung masing-masing, ada di teman-teman sendiri. Sebaiknya pikirkan terlebih dahulu sebelum entry posisi. Alangkah baiknya stop loss ini dipikirkan terlebih dahulu, bisa diterima atau enggak. Kalau memang bisa diterima dan tercover, masih bisa tercover, baru yang kedua adalah tentukan target atau profit maksimalnya. Oke, mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita cek setelah hari Selasa ya. Nanti kita coba cek terlebih dahulu untuk pergerakan marketnya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sukses selalu.